Selamat malam, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga Jemaat Masaleh. Dan pada malam hari ini yang menjadi mimbar pelayanan keluarga Bapak Yunus Berti Bulo dan keluarga Bapak Samuel Bulu serta keluarga Efraim Lapera Buru. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah, dan saya undang kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan PKJ 27 ayat 1 dan 5, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di dunia yang memerintah dunia, teruna anak dara yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Saudara-saudaraku, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mari kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 84 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang berasrat mengadakan siarah. Apabila melintasi lembah Bakah, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan.
Ia tidak menahan kebaikan. dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 49 ayat 1 dan 2, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Kita akan mendengarkan bahagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon kekuatan kepada Dia. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah Bapa kami di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami, di mana Engkau kembali memperjumpakan kami satu dengan yang lainnya, dalam menyatakan penyembahan kami di hadapan-Mu, melalui keluarga kekasih Bapak Yunus Bertibulo, keluarga kekasih Bapak Samuel Bulu, bersama dengan Bapak Afraim Lapera Bulu. Sekarang hati kami buka untuk diterangi oleh firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Yosua. Kitab Yosua pada pasalnya yang ke-24. Bacaan kita yang pertama kemarin, hari Minggu. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita.
Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pokok renungan kita masih sekitaran tema mingguan, yakni tentang komitmen, konsisten dalam hal kehidupan iman, dan tema secara khusus untuk perikop bacaan kita dalam ibadah keluarga malam ini, yakni setia beribadah pada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, Yosua adalah saksi mata dari perjalanan secara utuh bangsa Israel dari rumah perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Saya katakan saksi mata secara utuh sebab generasi pertama yang seangkatan dengan Yosua semuanya meninggal di padang gurun. Sehingga yang melangkahkan kaki masuk ke tanah perjanjian adalah generasi yang kedua, yang tidak melihat secara langsung bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan Raja Firaun. Jadi umat Israel yang melangkah masuk ke tanah perjanjian itu hanya mendengar kisah menurut cerita yang diturunkan kepada mereka. Hanya 2 orang yang melihat secara langsung seluruh rangkaian perjalanan sejarah penyelamatan itu, yakni Yosua dan Kaleb. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, karena itu Yosua sungguh-sungguh berpegang pada apa yang sudah ia lihat. Imannya begitu kuat, dan karena itu dia berharap bahwa umat Israel, anak-anak Israel generasi kedua yang ia pimpin melangkah masuk ke tanah perjanjian, tidak akan pernah lagi menyimpang dari jalan Tuhan. Dia sebagai saksi mata dari kerja Tuhan yang sangat dahsyat. Ia melihat konsekuensi kalau bangsa itu tidak lagi mencondongkan hatinya kepada Tuhan. Mata kepalanya sendiri menyaksikan bagaimana Tuhan menghukum bangsa Israel dan menghabisi mereka di padang gurun. Sehingga kepada generasi kedua, hal itu kembali diungkapkan ketika ia mengajak, sekarang pilih bagimu mana yang baik. Beribadah kepada Tuhan, Yahweh, Yehova, atau beribadah kepada Allah nenek moyangmu yang ada di seberang sungai Efrat, atau yang di Mesir,
atau beribadah kepada Allah orang-orang Amori. Tetapi aku dan keluargaku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, kami akan beribadah juga kepada Tuhan. Lalu Yosua mengatakan, kamu tidak akan tahan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kenapa ajakannya tadi kemudian ada pemikiran yang sangat negatif dari Yosua? Ia mengajak bangsa itu, kamu harus beribadah kepada Allah. Kamu harus beribadah kepada Tuhan. Tiba-tiba bangsa itu menyaut, ya kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami hanya menyembah Tuhan. Lalu Yosua berkata, kamu tidak akan tahan untuk menyembah Tuhan. Ada rasa pesimis. Mengapa? Karena Yosua menyaksikan bahwa Allah itu tidak bisa dipermain-mainkan. Allah tidak membutuhkan ibadah formil. Tetapi Allah mencari ibadah hati. Sehingga Yosua mau supaya bangsa itu betul-betul menyatakan sembahnya kepada Tuhan, lahir dari keputusan hati nurani yang tulus. Karena itu dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Berbicara tentang ikhlas, berbicara tentang hati. Bangsa ini diajak untuk meletakkan ibadah mereka, abodah mereka, yang lahir dari kedalaman hati. Hati yang bagaimana? Hati yang telah merasakan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan di dalam menjaga dan mengawal hidup mereka. Hati yang sungguh-sungguh bersyukur atas kuasa penyelamatan yang Tuhan sudah nyatakan kepada mereka, sehingga dengan itu mereka tidak akan lagi menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau persoalan hati ini sudah berbicara, maka bangsa itu akan beribadah dengan setia kepada Tuhan. Tetapi kalau itu berbicara dalam tatanan formal, maka disitulah perkataan Yosua, Allah yang kamu sembah adalah Allah yang cemburu. Berbicara tentang Allah yang cemburu, berbicara tentang Allah yang tidak bisa dipermain-mainkan, dan ia akan tersinggung jikalau diduakan. Jadi Allah tidak mau diduakan. Hanya Dia saja yang harus ada di hati umat. Tidak boleh ada yang lain. Dia harus menjadi spesial. Dia harus menjadi khusus bagi bangsa itu. Dan jikalau Allah telah menjadi spesial bagi bangsa itu, maka sehebat apapun kehidupan yang ada di sekitar mereka, mereka tidak akan condong ke sana, tetapi hati mereka terarah sepenuhnya kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada satu pengalaman yang sangat mengerikan, yang bisa jadi membuat pikiran Yosua sangat kalut manakala bangsa itu melakukan hal yang demikian. Yakni keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Dan ia percaya bahwa segala sesuatu yang disediakan bagi umat itu baik. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan tantangan, dengan masalah, maka keyakinan mereka menjadi ciut. Kisah 12 pengintai sangat jelas sekali tergambar bagaimana bangsa itu merasa bersyukur atas negeri di mana mereka pergi, akan diarahkan, negeri kemana mereka akan masuk, negeri kemana mereka akan diam untuk selama-lamanya.
Mereka mengakui bahwa tempat itu subur, tempat itu kaya, tempat itu makmur. Tetapi persoalannya, negeri itu sudah berpenghuni. Negeri itu telah didiami oleh bangsa lain. Dan mereka lebih perkasa dan hebat daripada Israel. Melihat kenyataan seperti ini, maka ciutlah nyali mereka. Mereka menjadi takut, sehingga segala yang baik yang Tuhan siapkan bagi mereka menjadi tidak baik. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka menyatakan pemberontakannya kepada Allah, maka bumi pun menganga dan menelan hidup-hidup mereka. Ini yang sangat mengerikan. Dan Yosua sangat berharap hal ini tidak terjadi terhadap anak-anak Israel. Dan karena itu anak-anak Israel mengangkat sumpah di hadapan Tuhan bahwa mereka akan setia menyatakan ibadahnya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tulus ikhlas adalah bentuk kesungguhan dari dalam diri kita untuk datang senantiasa mencari Tuhan. Seberat dan sebesar apapun tantangan yang ada di depan mata, jikalau kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka kita akan diteguhkan dan dikuatkan untuk melangkah. Kita akan diyakinkan bahwa tangan Tuhan sendiri yang akan menopang langkah kita. Tangan Tuhan sendiri yang akan bekerja untuk menyelesaikan apa yang terbaik bagi kita. Itulah yang sekarang diakui oleh anak-anak Israel. Tuhan Allah kita telah menuntun kita untuk masuk ke negeri ini. Dan karena itu hanya kepada Allah saja kami akan beribadah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kesetiaan di dalam beribadah itu diuji dengan tantangan yang ada di depan mata. Kondisi kehidupan sekarang menjadi batu uji bagi kita semua tentang kesetiaan kita menyembah Tuhan. Penyembahan yang dicari Tuhan bukanlah penyembahan formalisme. Datang beribadah di gedung gereja, datang melipat tangan, berdoa, membuka Alkitab, bernyanyi bersama mengagungkan namanya. Penyembahan seperti itu tidaklah salah, tetapi belum sempurna. Allah mencari ibadah hati, di mana hati kita sungguh-sungguh terfokus kepada Tuhan, tidak dialihkan ke tempat lain. Dan ibadah seperti ini tidak bergantung situasi, tidak ditentukan oleh keadaan, dan juga tidak bergantung pada tempat. Yesus berkata akan tiba saatnya, orang tidak akan pernah beribadah lagi di Yerusalem maupun di tempat ini. Itu kisah perempuan Samaria. Akan tiba waktunya, semua orang akan datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan dengan penuh ketulusan di tempat dimanapun mereka berada. Sekarang ini saudara-saudara, saya mau kembali mengatakan, ini adalah ujian iman kita. Sudah sejauh mana kita menyatakan kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan. Kalaupun hal ini terjadi sehingga merintangi kita untuk duduk bersama, berkumpul bersama, bernyanyi bersama, berdoa bersama. Itu bukan masalah bagi Tuhan. Dan itu pun jangan dijadikan masalah bagi kita. Sebab sekarang Tuhan mau meminta penyembahan dari hatimu yang terdalam. Tuhan mau supaya kita berbicara dari hati ke hati bersama dengan Dia. Dimanapun kita berada. Bahkan Yesus sendiri berkata, masuk ke dalam kamarmu, kunci dari dalam dan berbicaralah kepada Bapamu di sorga. Dia akan mendengarkan doamu.
Ini hal yang paling penting dalam hal kesetiaan kita menyembah Tuhan. Dan ketika kita menyatakan hal itu, percaya Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Yosua, itu jugalah yang akan kita alami. Tangan Tuhan akan menopang kehidupan kita, tangan Tuhan akan menyelamatkan kita, bahkan ketika kita terjatuh, tangan Tuhan akan terulur mengangkat kita dan menegakkan kita kembali berdiri. Kiranya firman ini akan meneguhkan dan menguatkan keluarga dan seluruh sidang jemaat yang menyaksikannya, yang turut serta dalam penyembahan ini. Mari kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, bukan karena situasi dan kondisi tertentu, tetapi beribadah dengan hati. Menyatakan sembah kita dengan tulus ikhlas di hadapannya tanpa ditentukan oleh keadaan. Setiap orang yang datang kepada Tuhan akan disambut oleh Tuhan dan diberkati olehnya. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan menyatakan persembahan syukur kita. Namun firman Tuhan datang kepada kita dari Imamat 22 ayat 20, segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Sambil memberikan persembahan syukur, kita menyanyi NKB 134 ayat 1 dan 3, terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru di mana rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Dan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu kami senantiasa bersyukur untuk kasih dan kebaikan yang terus kami alami. Walau di tengah keadaan yang sulit, kami tetap percaya bahwa kuasa-Mu terus menopang kami, mengawal kami, menjaga kami, dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami diajak untuk menyembah Tuhan, menyembah dengan tulus dan ikhlas, menyembah di dalam kesetiaan. Sebuah penyembahan yang tidak ditentukan oleh tempat, tidak ditentukan oleh keadaan dan situasi. Bahkan setiap desa napas dalam menjalani kehidupan adalah ibadah kami kepada Tuhan. Kami selalu mencari Tuhan. Hati kami terus terarah kepada Tuhan. Segala harapan kami gantungkan kepada Tuhan. Dan kami berkata pada diri kami sendiri, bahwa di luar Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa.
ibadah yang sejati, ketika sungguh-sungguh hidup ini terpaut satu di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Tuhan. Ketika ibadah demikian kami nyatakan, maka seberat dan sebesar apapun tantangan yang ada di depan mata, tidak akan membuat kami menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami akan memiliki sikap yang konsisten sama seperti Yosua. Dan karena kesetiaannya, maka bersama dengan sahabatnya Kaleb, dari generasi pertama hanya mereka berdua yang diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati tanah perjanjian. Bahkan Tuhan mengangkat mereka untuk memimpin anak-anak Israel masuk ke tanah perjanjian. Manakala kami memiliki sikap yang demikian, kami pun yakin dan percaya bahwa segala kebaikan Tuhan akan menjadi milik kami. Dan hidup kami akan terus diberkati, dan bahkan hidup kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya firman ini akan meneguhkan seluruh sidang jemaat-Mu, terlebih khusus bagi keluarga yang mendapatkan pelayanan pemberitaan firman malam ini. Dan karena itu hamba berdoa untuk Bapak Bertibulo di dalam menjalani hidup. Engkau tahu ya Tuhan, Bapak Yunus Bertibulo selama ini sampai sekarang masih dalam kelemahan. Tetapi kelemahannya tidak mematahkan semangat iman, semangat penyembahannya kepadamu. Ia terus mencari Tuhan. Ia terus menyembah Tuhan. Dan Tuhan terus menjaga dia. Dan Tuhan memberikan kekuatan baginya di tengah kelemahan yang ada, untuk menjalani hidup dan menikmati segala yang baik daripadamu. Segala harapan-harapannya Tuhan berkati. Bahkan apapun yang ia usahakan, Tuhan berkenan memberkati. Agar ia memperoleh yang terbaik demi kelangsungan kehidupan dan demi hormat bagi nama-Mu. Berdoa untuk anak kekasih Keti yang sementara ini menjalankan pendidikannya di Salatiga. Semoga diberi kekuatan dan kesehatan di dalam menjalani masa pendidikannya, dan dengan pertolongan-Mu kelak ia boleh dapat menyelesaikannya dengan baik. Memberkati istri kekasih, kiranya damai sejahtera-Mu akan senantiasa dinyatakan di dalam menuntun dan mengarahkan anak kekasih Keti dalam roh dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Hamba berdoa untuk keponakan-keponakan, yakni Ike yang baru selesai melaksanakan ujian. Semoga hasilnya boleh baik dan boleh lulus. Pun demikian Dewi, kiranya diberikan kesehatan dan kekuatan dalam kehidupan, dalam menata rumah tangga. Memberkati suami kekasih dan anak-anak karunia Tuhan, Tuhan memberkati. Memberkati seluruh rumpun keluarga dimanapun mereka berada. Mengaruniakan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Hamba berdoa buat keluarga Bapak Samuel Bulu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Samuel Bulu di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Menyatakan yang terbaik, mengaruniakan kesehatan yang bersahabat, sehingga ia dapat mengangkat tanggung jawabnya selaku kepala keluarga, mengangkat tugas dan pekerjaannya, serta mengelola usahanya, sehingga apapun yang ia lakukan boleh mendatangkan yang terbaik
demi kelangsungan kehidupan rumah tangga, dan demi hormat bagi nama-Mu. Memberkati ibu rumah tangga di dalam tugas dan tanggung jawab menata kelola kehidupan keluarga, teristimewa di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak cucu yang Tuhan sudah hadirkan dalam kehidupannya. Memberkati anak kekasih Victor, biarlah tangan Tuhan senantiasa menopang kehidupannya, menjaga dia di dalam kekurangannya, menyatakan yang terbaik untuk perjalanan ke depan. Kami bersyukur bahwa beberapa waktu ia dalam kelemahan tubuh, namun dengan pertolongan Tuhan boleh sembuh kembali. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa untuk keluarga Bapak Ephraim Lapera Bulu. Tuhan nyatakan yang terbaik dalam hidup rumah tangganya, memberkati dalam segala harapan dan kerinduan. Bersyukur bahwa anak kekasih Arya boleh berulang tahun yang kedua tanggal 5 Juli yang lalu, dan Nata boleh berulang tahun yang kelima tanggal 23 Agustus yang lalu. Sungguh ajaib pertolongan-Mu Bapa, dan karena itu Engkau sendiri yang akan melanjutkan kasih dan pemeliharaan-Mu untuk perjalanan ke depan, agar anak-anak karunia Tuhan ini boleh bertumbuh berkembang di dalam kuasa dan kasih-Mu. Memberkati Bapak Ephraim Lapera Bulu di dalam tugas dan tanggung jawabnya, di dalam pekerjaannya sehari-hari, bahkan tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama selaku majelis gereja. Tuhan tolong dia, kawal dia, limpahi dengan segala yang baik. Pun demikian buat Mama Nata, Tuhan berkati, agar senantiasa dikaruniai hikmat dan kearifan di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga. Biarlah melalui karya seorang ibu di tengah keluarga, berkat kasih karunia-Mu akan senantiasa dihadirkan dalam keluarga. Hamba berdoa untuk Theo yang ada di Jepang dalam tugas pekerjaan, berdoa buat Fanny dalam menanti tes masuk CPNS. Biarlah kasih dan rahmat-Mu akan dinyatakan dalam segala perjuangan mereka, dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap mereka. Berdoa untuk orang tua yang berada di kampung dan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada. Damai sejahtera-Mu akan senantiasa melingkupi hidup mereka semua. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di Jemaat Masale, bahkan setiap mereka yang setia menyatakan penyembahan bersama dimanapun mereka berada. Kasih dan rahmat Tuhan kiranya dinyatakan dalam hidup mereka semua. Memberkati kehidupan rumah tangga, memberkati kehidupan anak-anak cucu, memberkati opa-opa dan oma-oma di dalam menjalani kehidupan, menjaga dan mengawal mereka semua. Dan mari Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Mari Tuhan nyatakan kuasa pemulihan-Mu bagi kekasih kami, Bapak Alfius Tanggo bersama dengan istri, pun demikian orang tua kekasih Oma Geral yang sedang dirawat di rumah sakit Awal Bros. Mari Tuhan nyatakan yang terbaik bagi kekasih-kekasih kami di tengah-tengah mengalami keterpaparan COVID-19. Kami bersyukur buat anak-anak yang telah menjalani swab. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau menjaga mereka sehingga hasilnya negatif. Kami yakin dan percaya hal ini akan memberikan semangat yang baru bagi Papa dan Mama Gerar, bahkan Oma Gerar di dalam menghadapi kelemahannya. Dan masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang terpapar COVID-19. Mari Tuhan pulihkan keadaan mereka
dan selamatkan mereka. Hamba berdoa untuk Bapak Jonathan Sampetoding yang telah menjalani operasi pada hari kemarin dan sekarang ini dirawat dan ditangani secara intensif di Rumah Sakit Kristelina. Pun demikian Opa Owen, Bapak Saleh Bayu Palinggi yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Dan masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang dalam kelemahannya, yang tak sempat kami sebutkan satu persatu. Tolonglah mereka Tuhan, pulihkanlah keadaan mereka, sehingga mereka kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati rumah tangga hamba-Mu, istri hamba-Mu dan anak-anak hamba-Mu Tuhan berkati. Memberkati Pina, Cali dan Nando di dalam tugas dan tanggung jawab bersama untuk melayani. Memberkati seluruh majelis gereja-Mu di dalam menata pelayanan ke depan. Biarlah semuanya dapat ditata dengan baik, menjadi hormat bagi nama-Mu. Dan kiranya Tuhan berkenan atas persembahan umat-Mu. Kiranya persembahan ini boleh ditata kelola dengan baik, demi kelancaran pelayanan di tengah-tengah masa pandemi. Inilah Tuhan doa kami, inilah Tuhan syafaat kami. Semuanya kami sampaikan kepadamu bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Tuhan Muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Dan kita menanti berkat dari Tuhan, kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, jalanilah hidupmu dalam keberseraan penuh kepada Dia. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada beserta kita, menopang kita, dan memberkati hidup kita. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Dan sebelum saya kembalikan ke liturgis, perkenankan saya untuk menyapa Bapak Bertibulo. Selamat ulang tahun Pak Yunus. Kiranya kasih Tuhan tetap dinyatakan buat Bapak Yunus Bertibulo di dalam menjalani kehidupan. Pun demikian, selamat ulang tahun buat kedua anak kekasih dari Bapak Ephraim Laperabulu. Kiranya pertambahan usia yang Tuhan karuniakan buat anak kekasih akan semakin meneguhkan kita
di dalam menjalani kehidupan ke depan, dan kita terus menopang anak-anak kita untuk senantiasa bertumbuh di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Atas nama keluarga dan sidang jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima dan operator organis dan tim multimedia. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan, dalam pelayanan. Biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Kepada keluarga yang telah menjadi mimbar pelayanan, diucapkan terima kasih. Marilah kita terus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh, sebab hanya dengan itu kita akan menerima berkat dari Tuhan. Selamat malam, shalom bagi kita semua. Terima kasih.